Sunday School. Sebelum kalian mendengarkan firman dan memuji nama Tuhan, aku mau ngomong dulu nih. Kalian itu harus mempersiapkan hati, diri, dan Alkitab dulu ya. Dan juga ajak orang tua kalian untuk mendampingi kalian ya. Tidak boleh main, jalan-jalan, ataupun makan. Memuji Tuhan juga harus dengan semangat. Mendengarkan firman Tuhan juga harus sungguh-sungguh loh. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Dari Studio 1 Elohim Unity mempersembahkan Sunday School. Inilah MC kita. Pagi semuanya. Selamat pagi, Caknes. Selamat pagi. Cici Linda. Selamat pagi adik-adik semua. Aduh, Caknes. Ya, hari senang ya hari ini Caknes ya. iya dong, senang sekali pastinya. Dapat rapot ya Caknes ya. Aduh. Iya, Kita selamat mau ya liburan. buat adik-adik yang sudah menerima rapot, yang mungkin dapat juara kelas juga. Yang belum dapat, nggak Jangan apa-apa, sedih, tetap berusaha jangan terus sedih. ya. Oh. Tetap semangat. Betul, Caknes. Caknes. Kita mau liburan, Caknes ya, libur sekolah ya. Oh, iya Cici dong. mau kemana? Cici mau kemana? Caknes mau kemana? Libur sekolah mau kemana? Cici Agnes tidak kemana-mana. Cici Agnes di rumah, kerjaannya masih banyak. Ada yang mau liburan adik-adik ya? Mau liburan ya? Oh, enak tuh. Iya. Tapi tetap ya, saat liburan tetap harus jaga kesehatan. Jangan lupa pergi kemana-mana tetap pakai masker deh ya. Iya, betul. Apalagi kalau yang lagi batuk, biar nggak kena debu, biar cepat sembuh batuknya. Oke? Amin. Oke. Caknes, sebelum Ya, mulai Cici. kita doa dulu kali ya, Caknes ya. Iya dong, sebelum mulai kita pasti harus berdoa dulu. Nanti yang akan pimpin doa adalah Koko Daud. Koko Daud. Iya. Silakan Koko Daud. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya tuh matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan ibadah Zoom online sekolah minggu Tuhan. Kiranya Kau berkati hadir pada hari ini. Kau juga memberkati hamba-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman. Makasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Makasih Koko Makasih Daud. Koko Daud. Caknes, kita Ya. itu ya ada tugas video anak-anak sekolah minggu ya yang ngirim Ya, tugas ya. tugas minggu lalu ya. Ya, Ada siapa Koko aja ya? Theo. Silakan. 1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Satu Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Semua ayat emas yang diambil pada kali ini terdapat di Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Amin. Terima kasih. 1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. 1 Yohanes 5 ayat 21. ayat 21. Anak-anakku, Anak-anakku, waspadalah terhadap segala segala berhala. berhala. Amin.
Bagus hebat ya Agnes ya. Iya dong, luar biasa. Yang belum kebagian di Zoom bisa lihat di Instagram ya, Dek. Iya betul, Cak Agnes. Hebat ya anak selalu Cak Agnes ya. Pada ngirim-ngirim tugas luar biasa. Amin. Kita mendengar pujian pertama Cak Agnes ya. Iya. Kita mau mendengarkan lagu apa ya Cici Indah? Jadi anak Tuhan. Oke. Semangat nyanyinya. Semangat. Ayo kita joget. Oko Theo, silakan. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Ya, kita semua senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Yes, bohong itu Dosa. Ya. Nah, berarti kita nggak boleh bohong dong Cici Indah ya. Iya, nggak boleh bohong. Si Agnes kita ya, Tuhan ya. Ayo, siapa yang suka bohong? Adik-adik sih angkat tangannya, ngaku, pengaku enggak? Enggak dong, anak sekolah minggu Elohim sama Eklesia mah luar biasa. Oh, hebat Agnes ya. Iya, bohong itu dosa, makanya anak adik-adik nggak boleh bohong ya. Betul, Agnes. Oke, selanjutnya Cici Indah, kita mendengarkan pujian yang kedua. Saat iblis merayuku. Silakan Koko Theo. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis meraihku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, iman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Anak Tuhan harus berani tampil beda. Ketika iblis menggoda dan merayu, kita tolak iblis dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat
Ya. Woi, Harus tampil beda. luar biasa. Tampil beda Cak Agnes, yang Tuhan Cak Agnes ya. Iya, pasti tampil beda, lebih keren, lebih cantik, lebih ganteng ya Ci, dan taat Hebat. firman Tuhan. Hebat. Iya. Yuk, kita mau dengar firman Tuhan Cak Agnes ya. Ya, tiba saatnya mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yang dibacakan oleh Cici Eli. Persiapkan hatiku Tuhan. Silakan Koko Teo. Mari adik-adik, kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, adik-adik semua sudah siap untuk dengar cerita firman Tuhan? Yang sudah siap, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kesempatan kami kembali untuk mengikuti online sekolah minggu. Tuhan, kami sudah memuji Engkau ya Tuhan. Kami mau dengar cerita firman-Mu. Tuhan, siapkan hati anak-anak-Mu untuk menjadi pendengar yang baik, untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, Tuhan yang memperkatakan setiap perkataan firman-Mu melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mendengar untuk menjadi pelaku. Ajar setiap kami yang mendengar menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Shalom. Shalom Cici. Oke, shalom. Nah, kita lihat slide yang pertama ya. Apa bunyi dari firman Tuhan hari ini? Halo Cim. Iya, halo. Senang ketemu adik-adik semua. Oke, silakan Koko Teo untuk slide yang pertama. Atasnya. Ya, ini ada ayat dari Yakobus 5 ayat 16. Perkataannya begini, hendaklah kamu saling mendoakan. Nah, pertanyaannya, adik-adik, pernahkah adik-adik mendoakan seseorang? Entah itu orang tua, teman, guru, atau saudara, ataupun siapa
yang kali ini perlu didoakan. Ayo, siapa yang suka mendoakan orang lain? Juna. Oh, Juna. Mendoakan siapa, Nak? Mama Opi. Oh, mamanya kenapa? Omanya sakit ya? Oke, ada yang lain selain Juna yang mendoakan orang lain? Nah, seperti perintah firman Tuhan, hendaklah kamu saling mendoakan. Nah, wah, ternyata banyak adik-adik yang suka mendoakan ya. Seperti, iya, hebat kalian semua anak-anak Tuhan. Iya, seperti perintah Tuhan hari ini, hendaklah kamu saling mendoakan. Nah, di tokoh Alkitab ada seorang bapak yang mendoakan seseorang, ya. Nah, kita lihat slide selanjutnya. Nih, ini kota Sodom dan Gomora. Nah, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, suatu hari Tuhan dan 2 malaikat Tuhan turun ke bumi. Nah, Tuhan membawa pesan kepada seseorang. Nah, selanjutnya Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Karena di kota Sodom itu banyak orang-orang yang jahat. Banyak yang melakukan suatu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena banyaknya kejahatan yang mereka lakukan, Tuhan ingin menghukum kota tersebut. Nah, ketika Tuhan mau menghukum kota tersebut, di sana ada anak Tuhan. Makanya Tuhan bertanya dulu kepada seseorang, siapa nih seseorang itu? Siapa ya? Nih, ternyata seseorang itu adalah Bapak Abraham. Nah, Tuhan menemui Bapak Abraham. Bapak Abraham itu disebut sahabat Allah. Karena disebut sahabat Allah, dia selalu bertanya kepada Tuhan kalau ada sesuatu. Bahkan kalau Abraham itu ingin sesuatu, ada sesuatu, dia selalu bilang kepada Tuhan. Makanya ia disebut sebagai sahabat Tuhan. Nah, adik-adik juga ingin disebut sahabatnya Tuhan. Makanya adik-adik selalu dekat kepada Tuhan. Kalau adik-adik menemui suatu kesulitan, adik-adik bilang kepada Tuhan. Tuhan selalu mendengar apa yang menjadi keluhan kita. Nah, ketika Tuhan mau menghukum kota Sodom dan Gomora, dia bertanya kepada Abraham. Kata Tuhan, Abraham, aku akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Karena banyak kejahatan yang mereka lakukan. Banyak orang-orang yang mengeluh tentang kota Sodom tersebut. Nah, Abraham ketika dikatakan demikian oleh Tuhan, ia teringat bahwa di kota Sodom itu ada keponakannya yang tinggal di kota Sodom. Nah, karena ada keponakannya, ada keponakan yang tinggal di kota Sodom, Abraham bilang kepada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau juga akan menghukum orang yang benar bersama dengan orang-orang yang jahat? Kata Tuhan, tidak, aku tidak akan menghukum orang benar bersama-sama dengan orang jahat. Kalau begitu Tuhan, apakah? Nah, Abraham mulai bertanya-tanya kepada Tuhan. Bahkan, kalian pernah nggak sih kalau pergi ke pasar dengan ibu kalian, dengan siapa? Ibu kalian biasanya tawar-menawar dengan pedagang. Nah, kali ini pun Bapak Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Dia bilang gini, Tuhan, kalau ada 50 orang yang benar di kota Sodom, apakah Tuhan akan menghukum kota Sodom? Tuhan bilang, tidak, aku tidak akan menghukum kota Sodom jika ada 50 orang benar di kota Sodom. Ya, kalau ada 50. Oh Tuhan,
bagaimana kalau kurang 5? 50-nya. Kalau 50-nya kurang 5, berapa ya? 45. Kalau 45 orang benar di kota Sodom, apakah Tuhan akan menghukum kota Sodom? 5. Iya, betul, 45. Tidak, aku tidak akan menghukum kota Sodom. Lalu kata Tuhan, kalau kurang lagi, kurang dari 10 nih. Kurang 10, 40 kurang 10. Berapa ya? 35. 30. Kalau ada 30 orang benar di kota Sodom, apakah Tuhan akan menghukum? Tidak, kata Tuhan. Lalu Abraham menawar lagi. Kalau ada 20 Tuhan, apakah Tuhan akan menghukum kota Sodom? Tidak, kata Tuhan. 12. 15. Nah, tadi kata Tuhan kata Abraham 20. Terus Abraham masih turun lagi nih, masih tawar lagi. Segini deh Tuhan, kalau ada 10 orang benar saja di kota Sodom, apakah Tuhan akan menghukum? Tidak. Nah, akhirnya Bapak Abraham menawar sampai 10 orang benar di kota Sodom. Dan Tuhan katakan, kalau ada 10 orang benar di kota Sodom, maka Tuhan tidak akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Lalu berangkatlah malaikat Tuhan untuk ke kota Sodom. Ya, slide selanjutnya, Koko Theo. Nah, malaikat Tuhan diutus oleh Tuhan pergi ke kota Sodom. Mereka ingin mengetahui apakah ada orang benar di kota Sodom. Kemudian mereka pergi ke kota Sodom. Lalu Tuhan ingin kalau kota Sodom itu dihukum karena perbuatan mereka. Setelah malaikat Tuhan diutus ke kota Sodom, kemudian Abraham berdoa kepada Tuhan. Slide selanjutnya. Nih, dia katakan, Tuhan kan tidak akan ya menghukum orang benar kalau di sana masih ada kota orang benar. Kata Tuhan, tidak akan kuhukum kalau di sana masih ada orang benar. Lalu Abraham katakan apa? Nah, ini tawar-menawar Tuhan. Ya, dari itu. Slide selanjutnya. 10. Ya, ini perkataan Bapak Abraham kepada Tuhan. Dia tawarkan 50, lalu turun 45, 40, 30, 20, akhirnya 10. Nah, Tuhan katakan slide selanjutnya. 10 orang. Ya, Tuhan katakan apa? Kalau ada 10 orang saja orang benar di kota Sodom, aku tidak akan menghukum kota Sodom. Slide selanjutnya. Nah, ini. Kita kembali kepada 2 malaikat yang Tuhan utus ya. Tadi anak-anak yang firman Tuhan yang pertama yang mengatakan, hendaklah kamu saling mendoakan. Ternyata kata-kata ini, firman Tuhan ini dilakukan oleh Bapak Abraham, di mana dia mendoakan saudaranya supaya tidak terhukum karena orang-orang jahat. Ya, kita kembali kepada 2 malaikat. Slide selanjutnya. Nih, ada 2 malaikat yang Tuhan utus ke kota Sodom. Sampailah 2 orang malaikat Tuhan itu di kota Sodom. Kemudian mereka menemui Lot, yaitu keponakan Bapak Abraham. Karena disinilah keponakan Bapak Abraham, yaitu Lot, tinggal di kota Sodom. Lot ini adalah orang benar karena dia adalah keponakannya Bapak Abraham. Tidak seperti
orang-orang Sodom lainnya yang berbuat kejahatan. Lalu slide selanjutnya, ya, Lot dan istrinya beserta kedua anaknya menyediakan hidangan untuk malaikat yang datang tersebut. Nah, Lot ini tinggal di Sodom dan Gomora bersama istri dan kedua anak perempuannya. Mereka tinggal di kota Sodom, di mana banyak orang-orang yang melakukan kejahatan, di mana mereka banyak pelanggaran-pelanggaran. Makanya Tuhan ingin menghukum kota Sodom. Nah, malaikat Tuhan yang datang ke kota Sodom menemui Lot, akhirnya diterima oleh Lot dan keluarganya. Mereka menyediakan hidangan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Ketika mereka diterima oleh Lot, kemudian mereka diberi hidangan, tiba-tiba datanglah orang-orang kota Sodom ke rumah Lot dan ingin menangkap kedua malaikat yang datang kepada Lot tersebut. Apa yang mereka katakan kepada Lot? Ini ya, selanjutnya. Nih, orang-orang kota Sodom yang jahat ini mengatakan, serahkanlah kedua tamumu itu kepada kami. Wah, ya, mereka ingin berbuat suatu kejahatan kepada malaikat Tuhan yang diutus kepada Lot itu. Wah, ternyata memang mereka itu benar-benar orang-orang yang jahat ya. Kepada tamu yang datang pun mereka ingin berbuat jahat. Mereka tidak tahu kalau yang datang itu adalah malaikat Tuhan. Yang mereka tahu mereka adalah tamunya Lot. Lalu Lot katakan kepada mereka, apa ya? Aku tidak akan menyerahkan kedua tamuku itu karena aku melindungi kedua tamuku. Aku sudah berjanji kalau kedua tamuku itu akan aku lindungi. Nah, sebelum kedua malaikat itu datang kepada Lot, kedua malaikat ini telah berkata, kami akan melangsungkan perjalanan kami dan kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi Lot khawatir kalau mereka ada di jalan, mereka juga akan dibuat suatu kejahatan oleh orang-orang di kota Sodom. Tetapi ketika mereka bermalam di kota Lot pun, mereka dihadang oleh orang-orang kota Sodom. Lalu Lot katakan bahwa mereka dilindungi, mereka tidak boleh mereka berbuat sesuatu yang jahat terhadap mereka karena mereka itu adalah tamu Lot. Lalu ketika mereka hendak mendesak Lot, mereka tidak tahu kalau kedua tamunya itu adalah malaikat Tuhan. Lalu kedua malaikat Tuhan itu menarik Lot dari luar masuk ke dalam dan menutup pintunya. Lalu malaikat Tuhan itu berbuat sesuatu kepada orang-orang di sekeliling kota Sodom, di sekeliling kota tempat Lot berada. Apa yang diperbuat oleh malaikat Tuhan? Slide selanjutnya. Nah, ini yang diperbuat oleh malaikat Tuhan yang hendak ditangkap oleh orang-orang Sodom. Orang-orang Sodom matanya dibutakan oleh malaikat Tuhan. Sehingga ketika mereka mencari-cari pintu untuk menangkap tamunya Lot tersebut, mereka tidak menemui pintu yang mereka cari. Karena malaikat Tuhan sudah membutakan orang-orang kota Sodom. Nah, malaikat Tuhan sudah berbuat sesuatu. Tadi Lot sudah berbuat sesuatu untuk malaikat Tuhan, berusaha untuk melindunginya. Tetapi Tuhan lebih berkuasa ya untuk melindungi Lot. Sehingga orang-orang kota Sodom itu dibuat buta dan mereka dilindungi di dalam rumah. Lalu apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Lot? Ayo Lot dan keluarga pergi dari kota ini. Bumi ini, kota ini akan dibumi hanguskan oleh Tuhan. Tuhan akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Cepat-cepat
segeralah berangkat dari kota ini. Lalu malaikat Tuhan itu membawa keempat keluarga Lot pergi dari kota Sodom. 4 orang itu siapa saja? Lot, istri Lot, dan kedua anak perempuan. Nah, lalu malaikat Tuhan menyertai mereka supaya mereka tiba di tempat yang aman. Ketika mereka sudah tiba di tempat yang aman, barulah mereka mulai Tuhan menghukum kota Sodom. Kita lihat apa yang Tuhan perbuat kepada kota Sodom. Slide selanjutnya. Nah, Tuhan menghujani kota Sodom dengan belerang dan api. Lalu kota Sodom dan Gomora itu hancur semuanya. Sedangkan Lot dan keluarganya sudah tiba di tempat yang aman. Mereka disertai oleh malaikat Tuhan. Lalu apa yang Tuhan katakan kepada Lot ketika mereka dalam perjalanan? Sedangkan kota Sodom sudah dihanguskan oleh Tuhan, ya, karena perbuatan dan kejahatan mereka. Nah, slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya yaitu mereka lalu meninggalkan kota Sodom. Dan apa pesan malaikat Tuhan kepada mereka? Cepat berlarilah, tinggalkan kota Sodom. Dan pesannya, jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti. Nah, ini pesan dari malaikat Tuhan kepada Lot dan keluarganya. Apa pesannya? Jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti. Karena kota Sodom sudah dihukum oleh Tuhan supaya mereka terhindar dari hukuman. Ya, karena kota Sodom sedang dihukum oleh Tuhan. Lalu kalau Tuhan sudah berpesan kepada mereka demikian, apakah kita harus melakukannya dengan taat? Iya, kalau Tuhan sudah berpesan kepada kita, kita harus taat dan melakukannya. Seperti pesan malaikat Tuhan kepada Lot dan keluarganya, yaitu jangan menoleh dan jangan berhenti. Kemudian, nah, kejadian apa ya selanjutnya ya? Ketika mereka berlari untuk menghindari kota Sodom yang sedang dihukum oleh Tuhan, ya kita lihat selanjutnya, tiba-tiba istri Lot menoleh ke belakang, ya. Nih ada kedua anaknya, ada istrinya yang paling depan itu, kemudian ada Lot dan kedua malaikat Tuhan. Tadi pesan Tuhan apa? Jangan menoleh ke belakang dan berlari terus, ya, berjalan terus jauh dari kota Sodom. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang. Apa yang terjadi dengan istri Lot ketika dia tidak taat kepada Tuhan? Pasti kalau kita tidak taat kepada Tuhan, kita akan dihukum Tuhan. Nah, Cici tidak akan memberitahukan hari ini kejadian apa yang dialami oleh istri Lot karena melanggar perintah Tuhan. Nanti apa hukuman istri Lot dengan dia melanggar perintah Tuhan menoleh ke belakang? Nanti jawabannya akan kalian dapatkan dari, nah, Cici akan memberikan kata-kata yang harus kalian terjemahkan. Ya, ini slide selanjutnya Koko Theo. Ini kata-katanya tidak bisa dibaca seperti ini, tetapi harus kalian terjemahkan. Terjemahan ini menjadi jawaban dari pelanggaran istri Lot. Nanti kalian tulis jawabannya di satu lembar kecil atau satu lembar besar. Nanti jawabannya boleh dibawa pada saat kebaktian tatap muka minggu depan dan diberikan kepada
Cici Koko kalian di sekolah minggu kalian ya, minggu depan ya. Nah, sekarang Cici kasih tahu dulu cara memperterjemahkannya. Nih, Cici kasih tahu ini contoh dari cara memperterjemahkan kata-kata yang ini ya. Slide selanjutnya. Nih, ini ada kata MH A M A H A R B A. Kalian bisa membacanya dengan cara kalian tulis ya. Kalian tulis dari belakang. Ya. Belakang itu apa? A, lalu B, ya. Lalu R, lalu A, lalu H, lalu A, lalu M. Dibacanya menjadi apa? Abraham. Abraham. Ya, ya. Nah, sekarang Cici kasih contoh lagi slide selanjutnya. Nah, GNILAS NAKAODNEM. Saling Nah, mendoakan. saling mendoakan. Wah, pintar. Nanti yang slide yang untuk kalian terjemahkan jangan diterjemahkan sekarang, tapi nanti ya setelah ibadah Zoom sekolah minggu ini. Nanti akan kalian kasih kepada Cici atau Koko sekolah minggu kalian minggu depan. Sudah bisa menerjemahkannya? Bisa. Oke, hebat-hebat. Jadi kalian terjemahkan kata-katanya dari huruf belakang ke depan. Wah, hebat-hebat semuanya. Nah, inilah jawaban dari hukuman yang diterima oleh orang yang melanggar perintah Tuhan tadi, yaitu istri Lot. Kan Tuhan sudah bilang jangan menoleh ke belakang, tetapi istri Lot menoleh ke belakang. Pelajaran hari ini yang dapat kalian peroleh yaitu 1, kalian saling mendoakan. Dan yang kedua, kalian harus taat tentang firman Tuhan. Oke, sekian cerita untuk hari ini. Kita mau berdoa dulu. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih untuk cerita hari ini. Kau mengajarkan kami untuk saling mendoakan dan juga untuk taat kepada perintah Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati kami semuanya, Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam, selamat siang. Selanjutnya Cici serahkan kepada Cici Indah dan Cici Ani. Ini udah hilang. Iya, terima kasih Ci Eli. Terima kasih Cici Eli. Luar Cici biasa. Agnes, Ya, ada Cici. pengumuman penting ya? Iya, betul. Kita minggu depan ada acara apa? Ibadah masing-masing ya? Minggu depan kita sudah ibadah di gereja ya, yang di Bogor. Berarti bisa sekolah minggu langsung ke GBI Elohim ya. Jam berapa Cici Indah? Jam 8 pagi Cici Agnes. Jam 8 pagi ya. Untuk anak-anak sekolah minggu yang di Bogor, yang kebaktiannya di Elohim, boleh langsung ke kebaktian di gereja jam 8 pagi. Kemudian untuk yang di GBI Eklesia Karawang, untuk anak-anak sekolah minggu di Karawang, jam 9 pagi ya. Jangan kebalik nih. Yang di Bogor kan, yang di Karawang jam 9 nih. Siapa tahu Sambil bawa apa Cik Agnes? Bawa tugasnya Cik Agnes ya? Oh, tentu bawa tugasnya. Tugasnya yang tadi Cici Eli sudah sampaikan. Ada kata-kata yang terbalik hurufnya ya. Jadi ada harus dicari dulu nih tulisannya apa sih? Nah, pertanyaannya itu istri Lot itu setelah dia melanggar perintah Tuhan jadi apa? Ya. Cici nggak kasih tahu sekarang ya Cici Indah ya. Iya, jawabannya ada di teka-teki yang tadi Cici Eli kasih. Iya, betul Oke? Cik Agnes.
Nah, tulis di kertas selembar, kemudian dibawa pada saat adik-adik ke sekolah minggu. Ya. Si Agnes kan ada ulang tahun. Jadi minggu depan doanya minggu depan ini masing-masing si Agnes ya ulang tahunnya ya. Iya, yang ulang tahunnya nanti kita ini di gereja ya, di gereja masing-masing ya. Masing-masing ini ya. Kapan sih? Ya. Kenapa? 60. Ada apa ya? Oke deh. Untuk mau tanya misalnya kayak tadi kan ada yang nanya, Ci nanti dijemput nggak? Untuk yang di Kerawang biasanya sih ada dijemput ya. Nanti Cici lagi ke Kak Yus ya, supaya nanti anak-anak yang di Bogor, anak-anak yang di Kerawang bisa dijemput. Oke? Jangan lupa yang di Kerawang ibadah sekolah minggu jam 9. Jam 9 pagi. Yang di Bogor jam 8 pagi. Ya, jangan lupa ya, minggu depan lagi berarti nggak ada jam lagi, nggak ada Agnes ya? Nggak ada juga. Ya. Langsung buka Agnes ya. Sudah tatap muka nih, doanya adik-adik akhirnya terjawab. Ya, ingin tatap muka Ci, biar ketemu sama Cici sama teman-temannya. Iya. Karena adik-adik sabar, jadinya Tuhan kasih minggu depan kita sudah tatap muka ya Cici Indah. Iya betul si Agnes. Tapi ada yang rumah jauh. Ada yang mungkin kalau nggak bisa ke Bogor mungkin nanti saat ada Zoom lagi sekali mungkin. Iya. Ya. Biar kita temu kangen. Betul Agnes, iya. Oke. Ada lagi Cici Indah? Nggak ada, kita mau foto doang paling Agnes. Oke, foto dulu. Koko Teo punya Cici Agnes nggak ada gambarnya? Ayo yang cantik, yang cakep, yang ganteng buka kameranya. Ayo semuanya dibuka kameranya ya, supaya kelihatan nih cantik gantengnya nih. Ya, bergaya dulu, bergaya dulu. 1, 2, 3. Iya. Oke. Kali lagi selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Iya, wah cakep-cakep nih ya, cantik ganteng semua ini. Iya. Oke, sampai jumpa minggu depan di sekolah minggu. Selamat berpisah yang di Kerawang. Iya. Dadah dulu nih yang di Bogor sama di Kerawang. Dadah. Dadah, Ci. Ya, yang hati-hati ya. Dadah. Jaga kesehatan. Sampai jumpa di sekolah minggu. Dadah. 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 Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.